sini saya akan menjelaskan tentang tegangan permukaan. Tegangan permukaan merupakan fenomena yang terjadi pada zat cair atau fluida yang berada pada keadaan diam atau statis. Pengertian tegangan permukaan menurut Mohtar didefinisikan sebagai gaya yang terjadi pada permukaan suatu cairan yang menghalangi ekspansi cairan tersebut. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik tidak seimbang pada antarmuka atau interface cairan. Sifat molekul yang membentuk antara muka berbeda dengan molekul-molekul yang berada dalam tiap fase. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan. Yang pertama, ada jenis cairan. Pada umumnya, cairan yang memiliki gaya tarik antar molekulnya besar, seperti air, maka tegangan permukaannya juga besar. Yang kedua ada suhu. Tegangan permukaan cairan turun apabila suhu naik. Yang ketiga, adanya zat terlarut. Adanya zat terlarut pada cairan dapat menaikkan atau menurunkan tegangan permukaan. Yang keempat ada surfaktan. Surfaktan atau surface active agent, zat yang dapat mengaktifkan permukaan karena cenderung untuk terkonsentrasi pada permukaan atau antarmuka. Yang terakhir ada konsentrasi zat terlarut atau solut. Suatu larutan biner mempunyai pengaruh terhadap sifat-sifat larutan termasuk tegangan muka dan absorpsi dan permukaan larutan. Metode pengukuran tegangan permukaan. Yang pertama ada tegangan kenaikan kapiler. Tegangan permukaan diukur dengan melihat ketinggian air atau cairan yang naik melalui suatu kapiler. Metode kenaikan kapiler hanya dapat digunakan untuk mengukur tegangan permukaan, tidak bisa untuk mengukur tegangan antarmuka. Yang kedua, metode tensiometer Dunoy. Metode cincin Dunoy bisa digunakan untuk mengukur tegangan permukaan ataupun tegangan antarmuka. Prinsip dari alat ini adalah gaya yang diperlukan untuk melepaskan suatu cincin platina iridium yang diperlukan sebanding dengan tegangan permukaan atau tegangan antarmuka dari cairan tersebut. Alat yang digunakan ada gelas ukur, gelas beker, pipa kapiler, dan penggaris. Bahan yang digunakan ada aquades, gliserin 20%, gliserin 40%, gliserin 60%, gliserin 80%, dan gliserin X%. Larutan aquades. Langkah pertama, disiapkan larutan aquades. Sebanyak 25 ml larutan sampel dimasukkan ke dalam gelas beker. Dimasukkan pipa kapiler setengah dari tingginya larutan. Ditunggu hingga air naik ke pipa kapiler. Diukur kenaikan cairan pada pipa dengan menggunakan penggaris cm. Dan pada larutan aquades dihasilkan hasil sebesar 50,24. Pada gliserin 20%, yang pertama dilakukan yaitu disiapkan larutan gliserin 20% dan selanjutnya dimasukkan sebanyak 25 ml larutan ke dalam gelas beker. Dimasukkan pipa kapiler setengah dari tingginya larutan. Mendapatkan hasil pada gliserin 20% yaitu 58,793. Pada gliserin 40%, yang pertama dilakukan yaitu siapkan larutan gliserin 40%. Selanjutnya dimasukkan sebanyak 25 ml larutan ke dalam gelas beker. Dimasukkan pipa kapiler setengah dari tingginya larutan. Ditunggu hingga air naik ke pipa kapiler. Dan kemudian diukur kenaikan cairan pada pipa dengan menggunakan penggaris cm.
dan dicatat hasilnya. Dari hasil gliserin 40% mendapatkan hasil yaitu 45,68. Pada gliserin 60%, yang pertama dilakukan yaitu disiapkan larutan gliserin 60% dan dimasukkan sebanyak 25 ml larutan ke dalam gelas beker. Selanjutnya dimasukkan pipa kapiler setengah dari tingginya larutan. Dapatkan hasil yaitu 57,58. Gliserin 80%. Langkah pertama yaitu disiapkan larutan gliserin sebanyak 25 ml larutan sampel dimasukkan ke dalam gelas beker. Dimasukkan pipa kapiler setengah dari tingginya larutan. Ditunggu hingga air naik ke pipa kapiler. Diukur kenaikan cairan pada pipa dengan menggunakan penggaris cm. Dan pada larutan gliserin 80% dihasilkan 61,18. Larutan gliserin X%. Langkah pertama, disiapkan larutan gliserin. Selanjutnya, sebanyak 25 ml larutan sampel dimasukkan ke dalam gelas beker. Dimasukkan pipa kapiler setengah dari tingginya larutan. Ditunggu hingga air naik ke pipa kapiler. Diukur kenaikan cairan pada pipa dengan menggunakan penggaris cm. Dan hasil akhir larutan gliserin X% sebesar 55,01%. Tegangan permukaan dapat dicari dengan menggunakan rumus Y. Tegangan permukaan Newton per meter sama dengan setengah dikali jari-jari penampang pipa meter per sekon kuadrat dikali G percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat dikali H ketinggian kenaikan cairan pada pipa kapiler cm dikali rho massa jenis zat cair kilogram per meter kubik. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada praktikum kali ini yang berjudul penentuan tegangan permukaan bertujuan untuk membiasakan diri menggunakan konsep dan pengukuran yang terjadi pada tegangan muka. Tegangan muka dapat didefinisikan sebagai gaya yang terjadi pada permukaan suatu cairan yang menghalangi ekspansi cairan tersebut. Hal ini disebabkan oleh gaya tarik tidak seimbang pada antarmuka atau interfase cairan. Prinsip dari percobaan ini yaitu menentukan tegangan permukaan dengan metode berat tetes, yaitu meliputi faktor-faktor suhu, surfaktan, dan zat terlarut dalam melakukan percobaan ini. Metode yang digunakan dalam percobaan ini adalah metode kenaikan kapiler. Pipa kapiler digunakan untuk mengetahui tinggi kenaikan kapiler suatu zat. Dalam percobaan ini, larutan yang digunakan adalah gliserol 20%, 40%, 60%, 80%, dan X%. Pada hasil gliserol 20% yaitu 58,793, pada gliserol 40% yaitu 45,68, pada gliserol 60% yaitu 57,58, pada gliserol 80% yaitu 61,18, dan pada gliserol X% yaitu 50,24. Hasil ini menunjukkan bahwa tekanan permukaan dari setiap persen gliserol berbeda-beda. Tekanan permukaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis cairan, suhu, adanya zat terlarut, surfaktan, dan konsentrasi zat terlarut. Jika cairan memiliki molekul besar seperti air, maka tegangan permukaannya juga besar. Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya tegangan permukaan adalah massa jenis atau densitas. Semakin besar densitas, berarti semakin rapat muatan-muatan atau partikel-partikel dari cairan tersebut. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tegangan permukaan merupakan suatu gaya atau tarik ke bawah yang dapat menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang, yang disebabkan karena adanya molekul yang saling tarik-menarik antara yang satu dengan yang lainnya ke segala arah dengan gaya yang sama besarnya.